Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mizan Story, tempat di mana kita berkisah dan bercerita. Jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar ya. Semoga kita semua diberikan syafaatnya. Amin. Pagi itu, langit Tulungagung tampak mendung, meski belum turun hujan. Angin berembus pelan menyapu halaman rumah keluarga Niken Salindri. Burung-burung enggan berkicau, seolah alam pun sedang menahan napas. Di beranda, Niken yang baru saja selesai latihan sindenan duduk termenung. Hari itu ia merasakan keganjilan yang tak bisa dijelaskan. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, padahal tak ada panggung atau acara yang harus ia hadiri. Tapi firasatnya, sesuatu besar sedang mendekat. Tepat pukul 9 pagi, sebuah mobil hitam berpelat dinas berhenti di depan rumah. Seorang pria berbaju adat Sunda lengkap turun dengan kepala tertunduk hormat. Tanpa banyak bicara, ia menyerahkan sebuah kotak kayu kecil kepada Ki Degleng, ayah Niken, yang langsung menyambutnya dengan wajah serius. "Ini bukan tamu biasa," bisik Ki Degleng pada istrinya, Wiwin Arumita. Aura pria itu bukan seperti pengantar undangan biasa, ada getaran tua dalam langkahnya, seperti membawa pesan dari masa lampau. Kotak kayu itu diukir halus dengan motif megamendung. Saat dibuka, terlihat selembar undangan berhias benang emas dengan segel resmi bertuliskan, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Namun yang membuat Ki Degleng terdiam bukanlah nama besar itu, melainkan tulisan tangan di pojok kanan bawah yang berbunyi. Kehadiran Niken bukan hanya kehormatan, tapi juga keharusan. Karena suara masa lalu hidup kembali di dalamnya. Niken membaca undangan itu dengan tangan gemetar. Matanya menatap ayahnya yang kini tampak pucat dan terpaku. "Ayah, ada apa sebenarnya?" bisik Niken pelan. Ki Degleng menarik napas panjang, lalu duduk di kursi kayu tua yang biasa ia pakai saat mendalang. "Undangan ini datang bukan dari gubernur semata. Ini datang dari garis takdir yang pernah aku abaikan," katanya lirih. "Dulu, aku pernah membuat janji di bawah bayang-bayang wayang dan langit malam. Dan janji itu, kini menuntut ditepati." Wiwin tak kuasa membendung air matanya. Ia tahu suaminya menyimpan banyak rahasia masa lalu, kisah tentang leluhur, keraton yang tak lagi berdiri, dan pusaka suara yang diwariskan turun-temurun. "Kita harus jujur pada Niken," kata Wiwin sambil menggenggam tangan anak semata wayangnya. "Kamu bukan hanya penyanyi, Le. Kamu adalah jembatan. Suaramu mengandung warisan yang lebih tua dari semua panggung yang pernah kamu tapaki." Di luar, angin mulai menderu lebih kencang. Daun-daun berguguran seolah menandai perubahan besar yang akan datang. Ki Degleng membuka peti tua warisan keluarga, mengeluarkan sebuah bonang kecil yang dulu tak pernah disentuh Niken. Ajaibnya, saat bonang itu disentuh, bunyinya bergema pelan, seakan menyambut sang pewaris sejati. "Sudah saatnya kamu tahu, Nak," ucap Ki Degleng pelan. "Pernikahan yang akan kamu hadiri, bukan sekadar pesta. Tapi upacara penyatuan dua dunia, dunia manusia dan dunia warisan. Dan dengan demikian, kisah ini pun dimulai, bukan dari panggung megah atau sorotan kamera, melainkan dari selembar undangan dan janji tua yang tak pernah benar-benar padam." Jawa Timur gempar bukan karena Niken diundang, tapi karena sejarah akan berbicara kembali lewat suara seorang sinden cilik, yang membawa gema masa lalu. Malam itu, angin bertiup lirih di sela genting rumah keluarga Niken. Suasana terasa berbeda, bahkan udara pun seolah mengandung aroma kemenyan yang samar. Niken tidur lebih awal, kelelahan setelah seharian mencoba memahami maksud undangan misterius dari Kang Deddy Mulyadi. Tapi menjelang tengah malam, tubuhnya mulai gelisah. Tangan kecilnya mengepal erat, dan peluh dingin membasahi dahinya. Ia tengah berada di antara tidur dan terjaga, dan dari dalam alam mimpinya, sebuah suara berat memanggil namanya dengan lantang. Ia berdiri di sebuah pelataran megah yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Penuh ukiran, bau dupa, dan suara gamelan sayup-sayup terdengar. Di tengah pelataran itu, seorang pria tua berjubah putih duduk di atas tikar pandan dengan tongkat kayu berukir naga. Matanya tajam, namun penuh welas asih. "Kowe putu sinden kang ilang suarane. Kowe bakal mbangun mane warisan suci iki," ucapnya dalam bahasa Jawa halus.
Kau adalah keturunan sinden yang kehilangan suaranya. Kau akan membangkitkan kembali warisan suci ini. Niken tidak menjawab, hanya menunduk gemetar. Lelaki tua itu memperkenalkan diri sebagai Eyang Wiranata, penjaga suara leluhur dari Tanah Parahyangan. Ia berkata bahwa suara Niken adalah pecahan dari Kidung Langit yang dulu pernah hilang akibat pengkhianatan di zaman keraton. Kini, suara itu telah bereinkarnasi dan harus digunakan untuk menyatukan dua garis darah budaya besar, Jawa Timur dan Jawa Barat. Pernikahan itu bukan sembarang pernikahan, Niken. Itu adalah penggenapan ikrar yang tak selesai, katanya, sebelum sosoknya perlahan memudar. Tiba-tiba, Niken tersentak bangun dengan nafas terengah. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Tapi anehnya, suara gamelan dari mimpinya masih terdengar samar dari arah dapur. Ia berjalan pelan menuju sumber suara, dan mendapati bonang tua milik ayahnya yang tadi pagi dikeluarkan, bergerak sendiri, memukul nadanya secara perlahan, seperti memanggil. Tak lama kemudian, Ki Degleng muncul dari balik bayang lampu temaram dengan tatapan yang tak biasa. "Kowe wis krungu, iya," katanya lirih. "Kowe wis diparingi wahyu." Keesokan paginya, suasana rumah berubah muram. Wiwin Arumita menceritakan sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. "Nenek buyutmu adalah sinden keraton Majapahit terakhir yang suaranya hilang dalam satu malam. Suaranya direnggut dalam upacara pengkhianatan, tapi ia bersumpah akan kembali melalui darah keturunannya, dan ternyata itu kamu, Niken." Air mata Wiwin menetes, tapi tangannya menggenggam erat jemari Niken. "Kamu bukan hanya penerus, kamu adalah kunci pembuka kutukan itu." Ki Degleng pun akhirnya mengaku. Dahulu, ia pernah menolak panggilan serupa saat muda. Ia memilih jalan dunia modern dan mengubur semua ikatan leluhur. Tapi kini, semesta menagih. Ia meyakini bahwa pernikahan anak Kang Dedi adalah jalan untuk memulihkan kehormatan leluhur yang runtuh. "Kita harus berangkat, Le. Ini bukan tentang nyanyi lagi. Ini tentang nasabmu, tentang tanah dan langit yang pernah terpisah," ucapnya dengan suara berat. Dan di hari itu, Niken tak lagi sekadar sinden cilik dari Tulungagung. Ia adalah penjaga gema, pewaris tembang yang menghubungkan generasi, dan penyambung dua kutub budaya yang selama ini terpisah oleh waktu. Di balik undangan pernikahan itu, tersembunyi misi suci yang akan membawa Niken pada ujian terbesar dalam hidupnya. Sebab suara yang ia bawa, bukan hanya merdu, tapi membawa sejarah yang belum selesai. Subuh itu, udara Tulungagung lebih dingin dari biasanya. Seolah alam ikut merestui keberangkatan Niken. Ia berdiri mematung di halaman rumah, mengenakan selendang batik warisan leluhur yang baru semalam diberikan oleh ibunya. Selendang itu, menurut Wiwin Arumita, dulunya milik sinden Raras Tembang Sari, nenek buyut Niken yang suaranya lenyap dalam malam keramat. "Bawalah ini, Le, ia akan melindungimu," bisik sang ibu, dengan tatapan yang syarat doa dan ketakutan. Mereka bertiga, Niken, Ki Degleng, dan Wiwin, berangkat menggunakan mobil sewaan menuju Bandung, menuju undangan pernikahan anak gubernur. Tapi lebih dari sekadar perjalanan fisik, itu adalah perjalanan menuju pertemuan dengan garis nasab yang terkubur dalam diam selama ratusan tahun. Di sepanjang jalan, suasana terasa janggal. Radio mobil menyala sendiri, menyiarkan lagu-lagu langgam Jawa meski mereka tak menyetel apapun. Bahkan, di kilometer 97, mesin mobil tiba-tiba mati, dan di kejauhan terdengar suara sinden seperti dari panggung yang tak kasat mata. Ki Degleng langsung mengambil keris kecil dari tas kulitnya, menggenggamnya erat sambil membacakan mantra. Seketika suasana hening kembali. "Tanah ini sudah tahu siapa yang datang," katanya pelan. "Mereka tahu, anak pemilik suara itu sedang kembali." Wiwin memeluk Niken erat, menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar ritual keluarga, tapi pertarungan batin antara warisan yang ditinggalkan dan masa depan yang belum terbuka. Setibanya di kota Bandung menjelang malam, mereka disambut secara pribadi oleh ajudan Kang Dedi Mulyadi. Tak ada prosesi mewah, tak ada formalitas pemerintahan. Yang ada hanyalah satu permintaan, Kang Dedi ingin bertemu langsung malam ini. Katanya, waktu tak bisa menunggu. Mereka dibawa ke rumah dinas yang terasa lebih seperti museum budaya daripada rumah pejabat. Gamelan kuno berjejer di ruang tamu,
lukisan-lukisan keraton terpajang di dinding, dan di tengah ruangan, berdiri Kang Dedi dengan sorban putih dan tatapan yang tak biasa. Wajahnya serius, matanya tajam menatap Niken. Tapi di balik ketegasannya, tergambar rasa haru. "Kamu benar-benar datang, seperti yang dikatakan dalam mimpi," ucapnya. Ia mengaku bahwa selama 7 malam terakhir, ia bermimpi hal yang sama, seorang gadis berselendang batik menyanyi di antara api dan cahaya, membawa suara yang menggetarkan 2 keris leluhur. "Dan saat kau bernyanyi dalam mimpiku, Niken, dinding keraton yang selama ini aku lihat dalam meditasiku, retak. Seolah-olah menunggu dibuka." Ki Degleng menunduk dalam. "Suara itu, bukan lagi sekadar milik kami. Ia kini menjadi utusan dari 2 zaman yang harus disatukan." Kang Dedi lalu menunjukkan 2 pusaka tua, keris Kujang Pajajaran dan keris Kiai Jatiswara, 2 senjata yang pernah berseteru karena pengkhianatan politik zaman dahulu. "Kami berencana menggabungkan 2 garis ini dalam pernikahan anak kami. Tapi leluhur berkata, tak bisa disatukan, tanpa suara yang meneguhkan. Dan suara itu adalah milik anakmu." Malam itu, Niken berdiri di beranda rumah dinas gubernur, menatap langit Bandung yang kelam. Dalam hatinya berkecamuk rasa takut dan tanggung jawab. Ia bukan hanya anak dari dalang desa. Ia kini menjadi bagian dari pusaran sejarah yang tak ia mengerti sepenuhnya. Tapi suara hatinya, seperti dalam tembang, mengalun pelan, "Sapa sing eling marang leluhure, ora bakal ilang sakjroning laku." Siapa yang ingat pada leluhurnya, takkan hilang dalam langkah hidupnya. Dan malam pun berlalu, menuju pertemuan besar yang menanti. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Bandung diselimuti kabut tipis sejak pagi, seolah semesta menahan napas menanti peristiwa besar. Gedung pernikahan megah yang dipilih Kang Dedi bukan hanya simbol kehormatan, melainkan saksi bisu dari sejarah 2 garis keturunan yang pernah bermusuhan. Para tamu berdatangan, mulai dari tokoh budaya, pemuka adat Sunda, hingga tokoh spiritual Jawa. Tapi entah mengapa, begitu Niken melangkah masuk bersama orang tuanya, suasana ruangan seketika menjadi senyap. Seolah waktu sendiri menunduk hormat pada langkah kaki seorang sinden cilik. Niken mengenakan kebaya putih gading dan selendang pusaka batik warisan leluhur. Tatapannya tajam, tapi air mukanya tenang. Di dalam hatinya, gelombang doa dan nyanyian leluhur bergemuruh. Di sisi lain ruangan, sang pengantin, putra Kang Dedi, berdiri bersisian dengan mempelai perempuan, cucu dari keturunan abdi dalam keraton Surakarta. Pernikahan ini, menurut Kang Dedi, adalah penyatuan 2 darah yang dulu dipisahkan oleh perang dingin budaya, Sunda dan Mataram. Tapi tanpa suara pemanggil leluhur, penyatuan itu hanyalah upacara tanpa restu langit. Upacara berjalan sakral, tapi pada saat prosesi mapak pengantin dimulai, tiba-tiba, angin besar berembus di dalam gedung. Gamelan berhenti, lampu temaram berkedip, para sesepuh saling berpandangan panik. Seorang pini sepuh dari Tatar Galuh berbisik pada Kang Dedi, suara itu belum dipanggil. Belum ada yang membacakan tembang penggenap janji. Saat itulah, semua mata tertuju pada Niken, yang kini berdiri di tengah ruangan, seakan telah digerakkan oleh kekuatan yang tak kasat mata. Dengan langkah pelan, Niken maju ke depan, duduk bersila di hadapan 2 mempelai, dan membuka suara. Ia menyanyikan tembang pangkur dengan gaya sindenan khas Jawa Timuran. Tapi nada-nadanya menyentuh jauh lebih dalam, melintasi batas ruang, waktu, dan budaya. Suaranya bukan hanya merdu, ia menggetarkan hati. Setiap bait yang dinyanyikan menggema seperti panggilan dari nenek moyang yang selama ini tertidur dalam sunyi. Orang-orang mulai menangis, tanpa tahu mengapa. Tepat di bait terakhir, 2 keris pusaka, Kujang Pajajaran dan Kiai Jatiswara, yang sebelumnya diletakkan di 2 sisi panggung, perlahan bergerak. Bukan oleh tangan manusia, tapi oleh energi yang tak tampak. Keduanya saling mendekat dan bersilangan, membentuk lambang X di udara. Saat itulah, cahaya keemasan melingkupi ruangan. Para pini sepuh berdiri, menunduk, dan salah satu dari mereka berkata, "Janji lama telah disempurnakan. Warisan telah dibangunkan." Kang Dedi Mulyadi berjalan mendekat, meneteskan air mata. "Terima kasih, Niken," ucapnya dengan suara bergetar. "Bukan hanya pernikahan anakku yang telah kau restui, tapi kau telah menyatukan 2 sejarah yang selama ini diam dalam luka." Ki Degleng memeluk anaknya dengan penuh haru. Wiwin menangis tanpa suara,
menyadari bahwa anaknya kini telah menjadi bagian dari sejarah besar bangsa, bukan hanya sebagai sinden, tetapi sebagai penyatu budaya yang terlupakan. Dan malam itu, langit Bandung cerah untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Para tamu tak ingin pulang cepat. Gamelan kembali dimainkan, dan tembang-tembang keraton pun menggema hingga larut. Tapi semua tahu, bukan suara instrumen yang menggetarkan hati mereka malam itu, melainkan suara seorang gadis cilik dari Tulungagung, yang telah menghidupkan kembali roh-roh leluhur melalui satu tembang suci. Malam setelah pernikahan agung itu, Bandung kembali hening. Namun bagi Niken, semuanya baru saja dimulai. Suara yang semula hanya miliknya kini terasa seperti saluran bagi sesuatu yang lebih besar, suara para leluhur. Ia tak bisa tidur. Di kamarnya yang tenang di rumah dinas, ia kembali mendengar bisikan, bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Bukan bisikan biasa, melainkan potongan tembang dalam bahasa Jawa kuno yang belum pernah ia pelajari. Suara itu datang perlahan, seakan berasal dari lubuk jiwanya yang paling dalam. Kide Gleng, yang ikut tidur di ruangan sebelah, terbangun ketika mendengar Niken bergumam dalam bahasa kuno itu. Ia segera memeriksa keadaan anaknya dan mendapati Niken duduk bersila, matanya terpejam, suaranya lirih menyanyikan Kidung Raras Kendang Sungsang, sebuah tembang keramat yang bahkan tak pernah diajarkan padanya. Ia sontak berlutut, menggigil. "Iki, Kidung Simbahmu. Ini tembang yang hilang ratusan tahun lalu," gumamnya. Wiwin yang mendengar pun menangis, karena suara itu adalah suara milik Sinden Raras Tembang Sari, suara yang konon tak akan kembali kecuali bila dendam sejarah telah lunas. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian semalam tersebar cepat di kalangan tokoh budaya. Seorang empu tua dari Garut datang membawa naskah kuno, dan menyatakan bahwa suara Niken adalah gema dari suara langit tertinggal, semacam warisan supranatural yang hanya muncul ketika dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib, sedang berada dalam harmoni langka. Ia berkata, kalau suara ini terus muncul, berarti leluhur kita belum selesai. Menyampaikan pesan, Niken, yang mulai memahami bahwa ini bukan sekadar kemampuan menyanyi, mulai merasakan beban suara itu dalam dirinya. Hari-hari berikutnya, suara dalam diri Niken tak lagi hanya muncul saat menyanyi, tetapi dalam keseharian. Ia mulai mendengar potongan kisah masa lalu, tentang pengkhianatan, perang saudara antar budaya, dan janji-janji yang tak ditepati. Dalam mimpinya, ia berdiri di antara reruntuhan candi yang bercahaya, mendengar rintihan suara perempuan-perempuan masa lalu yang suaranya dibungkam oleh sejarah dan kekuasaan. Mereka berkata, "Kau pembawa cahaya kami. Jangan biarkan suara kami kembali dikubur oleh dunia yang lupa." Kide Gleng, yang merasa bersalah atas keputusannya di masa muda untuk menjauh dari warisan leluhur, kini memohon maaf pada anaknya. "Maafkan Bapak, Bapak dulu lari dari panggilan ini. Tapi kamu ditakdirkan untuk membuka pintu yang Bapak tutup." Ia menyerahkan sebuah kotak kayu kecil yang selama ini ia simpan, berisi fragmen syair-syair kidung yang konon tak pernah lengkap. Tapi anehnya, saat Niken membaca, potongan-potongan itu menyatu di benaknya, seperti puzzle yang akhirnya pulang ke bentuk aslinya. Dan ketika Niken menyanyikan fragmen itu dalam sunyi malam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Langit malam berkilau, angin berdesir ke arah rumah, dan pepohonan bergoyang lembut seolah ikut menyimak. Suaranya bukan lagi suara seorang gadis kecil, melainkan gema dari ribuan suara yang selama ini diam. Ia menyanyikan kembali suara-suara yang hilang, luka-luka masa lalu, dan doa-doa yang tertunda. Malam itu, langit pun mendengarkan. Disinilah, untuk pertama kalinya, Niken menyadari bahwa perjalanannya belum berakhir. Ia bukan hanya mewarisi suara, tapi juga luka dan harapan dari mereka yang tak lagi bisa bersuara. Ia kini menjadi penjaga, bukan hanya bagi budaya Jawa dan Sunda, tapi bagi semua suara yang pernah dikubur dalam sunyi. Dan di balik suara itu, ada kebenaran yang belum sempat diungkapkan oleh sejarah. Langit Cipancar diselimuti mendung pekat ketika Niken tiba di kaki Gunung Padang, situs megalitikum yang dipercaya sebagai pusat peradaban tertua di Nusantara. Rombongan kecil yang terdiri dari Niken, Kide Gleng, Wiwin, Kang Dedi, serta para spiritualis dari Jawa dan Sunda, telah bersepakat, inilah tempat terakhir yang harus disentuh oleh suara yang telah dibangkitkan kembali. Karena konon, di puncak Gunung Padang,
terkubur, nada leluhur, yang hanya bisa dibuka oleh suara suci dari darah yang sah. Dan Niken adalah darah itu. Perjalanan mendaki bukan hanya melelahkan secara fisik, tapi juga batin. Langkah demi langkah seolah menghapus dinding waktu. Di tengah perjalanan, Niken merasa dadanya sesak, seperti ada yang menarik suaranya kembali ke dalam. Ia terjatuh, menggenggam tanah sambil menangis. Kenapa aku yang harus membawa beban ini? Ki Degleng memeluknya erat, menahan air mata. Karena kamu, Le, adalah satu-satunya yang tidak pernah mengkhianati suara. Kamu menjaga tembang seperti menjaga nyawamu sendiri. Kata-kata itu membuat Niken kembali berdiri. Setibanya di puncak, mereka dihadapkan pada batu-batu tegak yang tersusun seperti panggung abadi. Angin berdesir kencang, membawa bisikan-bisikan halus, suara perempuan, anak-anak, dan lelaki tua yang berdoa dalam bahasa tak dikenal. Para spiritualis mulai membacakan doa. Kang Dedi menyerahkan dua benda suci, selendang batik warisan keluarga Niken dan keris pusaka Kiai Jatiswara. Tempat ini telah menunggu suara yang tak terucap, ucapnya dengan nada berat. Niken, dengan tangan gemetar, mengikat selendang itu di pinggangnya, lalu duduk di atas batu yang diyakini sebagai watu suara. Saat tembang pertama dilantunkan, angin berhenti. Suara Niken mengalun perlahan, menyatu dengan alam. Tapi, di bait ketiga, bumi bergetar kecil. Langit menghitam seketika, dan di kejauhan, terdengar lolongan keras. Para sesepuh panik, tapi seorang empu dari Cirebon berseru, itu bukan pertanda buruk. Itu suara yang selama ini dikurung. Niken tetap melanjutkan tembangnya, meski matanya memerah, tubuhnya lemas, dan darah mulai mengalir dari hidungnya. Suaranya menembus dimensi, membangunkan roh-roh leluhur yang selama ini tertidur dalam batu-batu tua. Di bait terakhir, batu utama di puncak Gunung Padang memancarkan cahaya kemerahan. Dari balik batu itu, muncul pusaran angin yang membentuk wajah-wajah, wajah perempuan-perempuan sinden yang hilang, para empu, dan tokoh-tokoh budaya yang dilupakan. Mereka tersenyum pada Niken. Salah satu di antaranya, perempuan bersanggul emas dan mata penuh cahaya, berkata dalam bahasa halus, suara kami telah kau kembalikan. Utusan sudah menjalankan tugasnya, tapi perjalananmu belum usai. Tiba-tiba tubuh Niken limbung, jatuh ke pelukan Wiwin. Wajahnya pucat, matanya masih terbuka namun pandangannya kosong. Ki Degleng menjerit, memeluk anaknya. Tapi di antara tangis itu, terdengar bisikan lirih dari bibir Niken, aku hanya singgah, bukan hilang. Suara itu menggema, bukan hanya di telinga, tetapi dalam hati semua yang hadir. Karena malam itu, bukan hanya suara yang kembali, tetapi kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh sejarah. Gunung Padang malam itu tak lagi sunyi. Batu-batu bernyanyi, angin bersenandung, dan langit membuka dirinya untuk mendengar lagu yang terlupakan. Dan Niken, telah meninggalkan sebagian dirinya di sana, di panggung terakhir para leluhur. Tapi mereka yang bijak tahu, suara seperti itu tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu untuk dipanggil kembali. Hari-hari setelah peristiwa di Gunung Padang berubah menjadi senyap yang mencekam. Niken belum sadarkan diri. Tubuhnya terbaring lemah di kediaman keluarga Kang Dedi, namun denyut nadinya stabil, seolah jiwanya belum pergi, tapi sedang berada di tempat lain. Para dokter menyebutnya koma ringan. Tapi bagi Ki Degleng dan Wiwin, ini bukan sekadar medis. Mereka tahu, ruh putrinya sedang berada di antara dunia. Anakku sedang berbicara dengan langit, bisik Wiwin setiap malam, menggenggam tangan Niken yang dingin. Malam ketiga, keheningan itu pecah oleh kejadian aneh. Suara sinden lirih terdengar dari kamar Niken, padahal tidak ada satupun perangkat musik. Kang Dedi yang tengah membaca kitab lama bergegas masuk, dan mendapati lembaran naskah kuno yang ia simpan tiba-tiba terbuka sendiri pada halaman bertuliskan, suara sungsang, suara dari balik tirai alam. Lembar itu bersinar samar. Sontak, ia memanggil Ki Degleng dan para spiritualis. Mereka semua tahu, suara Niken belum selesai menyampaikan pesannya. Di malam keempat, Wiwin bermimpi didatangi sosok perempuan berkebaya putih dengan mata seperti cermin air. Ia hanya berkata satu kalimat, jika ingin mendengar kabarnya, bacakan tembang laras ibu di bawah bulan purnama. Wiwin terbangun dengan air mata di pipi, lalu memeluk Niken seraya berjanji, ibu akan bantu kamu pulang, Le. Malam berikutnya,
di halaman rumah, dengan cahaya rembulan utuh di atas langit, Ki Degleng mulai menabuh kendang perlahan, dan Wiwin melantunkan laras ibu meski suaranya bergetar. Tiba-tiba angin berhenti, pohon-pohon seolah membeku, dan dari tubuh Niken, muncul kilau tipis seperti kabut emas yang naik perlahan ke udara. Para saksi terdiam. Dalam kilau itu, terdengar suara Niken, bukan suara nyanyian, tapi percakapan. Aku melihat banyak suara yang dikurung, suara perempuan, anak-anak, bahkan suara air, semuanya meminta dibebaskan. Ia berkata bahwa di antara suara-suara itu, ada satu yang sangat keras, suara seorang sinden yang dibunuh karena menyuarakan kebenaran budaya yang ditutup paksa oleh penguasa masa lalu. Malam itu, tak hanya keluarga, tetapi seluruh warga sekitar yang mendengar kejadian ini mulai berdatangan. Para budayawan menangis di halaman, bersimpuh di tanah. Karena mereka sadar, ini bukan hanya tentang seorang anak. Ini tentang luka budaya yang selama ini diabaikan. Kang Dedi berkata dengan suara tegas namun penuh haru, kalau kita tak jaga suara ini, maka sejarah akan terus menjadi kuburan bagi kebenaran. Ia lalu berjanji akan membangun panggung budaya di Gunung Padang, tempat tembang-tembang terlarang bisa dinyanyikan lagi, tanpa rasa takut. Di malam ketujuh, Niken perlahan membuka matanya. Tapi bukan hanya tubuhnya yang kembali, mata Niken kini bersinar dengan kejernihan yang tak biasa. Ia menatap langit, lalu berkata pelan, mereka sudah tenang, tapi masih ada satu pesan terakhir. Semua orang terdiam. Ia menggenggam tangan ayahnya, lalu membisik, suara itu harus disampaikan di tempat di mana tembang terakhir dilarang. Ki Degleng dan Wiwin saling berpandangan. Mereka tahu apa maksud Niken, panggung yang dulu ditutup oleh kekuasaan, tempat para sinden terakhir dibungkam. Panggung itu ada di jantung kota tua Cirebon. Dan malam itu, bumi Jawa kembali bergetar. Bukan karena gempa, melainkan karena suara yang selama ini dibungkam, telah menemukan jalannya pulang. Cirebon menyambut pagi dengan awan kelabu yang menggantung berat di atas langit kota. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan modern, ada satu titik yang terlupakan oleh sejarah, panggung tua di halaman bekas keraton yang kini tertutup pagar berkarat dan rerumputan liar. Dulu, tempat itu menjadi pusat pertunjukan sinden dan gamelan agung. Tapi sejak peristiwa kelam di masa silam, panggung itu ditutup dan dilarang dipakai. Banyak yang percaya, suara-suara yang pernah dipentaskan di sana telah dikubur dengan kutukan. Namun hari ini, Niken datang, bukan sebagai seorang anak, tapi sebagai suara yang tak bisa dibungkam oleh waktu. Kabar tentang pementasan terakhir sang sinden leluhur menyebar cepat. Dari penjuru Jawa, Sunda, hingga luar pulau, para budayawan, spiritualis, dan masyarakat berbondong-bondong ke kota tua Cirebon. Kang Dedi, kini sebagai tokoh pemersatu budaya Nusantara, memimpin rombongan. Ki Degleng membawa kendang warisan leluhur, dan Wiwin menyematkan bunga kantil di rambut Niken, tanda bahwa suara yang akan disuarakan bukan hanya milik bumi, tapi juga milik langit. Panggung dibersihkan, lantai kayu yang berlumut diganti, tapi tiang-tiang tua tetap dibiarkan berdiri sebagai saksi sejarah. Tepat sebelum maghrib, langit mulai berwarna jingga darah, seolah ikut menahan napas. Saat Niken melangkah ke tengah panggung, udara terasa berat. Ia diam, matanya memejam, semua penonton hening, bahkan burung pun berhenti berkicau. Lalu dengan satu tarikan napas panjang, Niken melantunkan tembang paling kuno yang belum pernah dinyanyikan di hadapan publik, Kidung Sungsang Mantram Suara. Suara itu bukan hanya indah, tapi mengguncang jiwa yang mendengar. Di bait kedua, tiupan angin besar menyapu halaman. Listrik padam, lampu-lampu mati, tapi panggung tetap terang oleh cahaya temaram yang tidak berasal dari dunia ini. Wajah para penonton berubah, sebagian menangis tanpa tahu sebab, sebagian bergetar, dan beberapa tak sadarkan diri karena tak mampu menahan arus energi dari suara itu. Dalam tembangnya, Niken menyebut nama-nama sinden yang dilupakan, empu yang dihukum mati karena melestarikan aksara, dan anak-anak kecil yang dibungkam hanya karena suaranya mengganggu kekuasaan. Di bait terakhir, dari langit turun hujan rintik seperti gerimis suci. Bukan air biasa, melainkan tetes bening yang terasa hangat di kulit, seolah langit sendiri menangis. Dan ketika Niken menyelesaikan nada terakhir, seluruh panggung bersinar terang. Dari balik tiang-tiang tua itu,
muncul siluet perempuan-perempuan berkebaya, tersenyum, lalu satu persatu menghilang dalam cahaya. Semuanya menuju ke langit, kembali pulang. Malam itu, sejarah tak lagi menjadi luka, tapi menjadi lagu yang akhirnya menemukan akhir baitnya. Niken jatuh bersimpuh, tapi kali ini bukan karena lemah. Ia menangis, karena tugasnya selesai. Ki Degleng memeluknya sambil terseduh. Wiwin mencium kening putrinya sambil berbisik, "Kamu bukan hanya anakku, kamu anak budaya." Kang Dedi menaiki panggung dan berkata lantang kepada semua hadirin, "Mulai hari ini, panggung ini akan dibuka selamanya. Tak ada lagi suara yang dilarang. Tak ada lagi tembang yang dikubur. Karena suara itu, telah pulang." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, bumi Jawa dan Sunda bernyanyi bersama. Bukan karena pesta, tapi karena luka yang sembuh. Dan di tengah suara gamelan yang kembali mengalun, Niken tersenyum, karena ia tahu, bukan dia yang telah menyelamatkan suara leluhur. Tapi suara leluhurlah, yang telah menyelamatkannya. Dan begitulah, kisah Niken Salindri sang sinden cilik yang tak hanya mewarisi suara emas dari leluhur, tapi juga menjadi kunci untuk membuka luka lama yang telah lama dikubur dalam diam. Dari panggung pernikahan mewah di tanah Sunda, menuju perjalanan spiritual ke Gunung Padang, hingga pementasan terakhir di panggung keramat kota tua Cirebon, kita menyaksikan bagaimana sebuah suara yang tulus mampu menembus batas waktu, membangkitkan sejarah, dan memulihkan harmoni yang lama hilang. Kisah ini bukan sekadar dongeng. Ia adalah gambaran dari betapa pentingnya kita menjaga budaya, menghormati leluhur, dan memahami bahwa di balik setiap tembang, ada jiwa, ada sejarah, ada perjuangan. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai budaya tanah air dan tidak pernah membiarkan suara-suara warisan bangsa kita dibungkam oleh zaman. Cerita ini adalah fiksi, ditulis dengan maksud untuk hiburan, refleksi budaya, dan pembelajaran spiritual. Tokoh-tokoh seperti Niken Salindri dan Kang Dedi Mulyadi adalah tokoh nyata yang digunakan sebagai inspirasi. Tidak ada niat untuk merugikan, menyesatkan, atau menyudutkan pihak manapun. Segala kesamaan dengan kejadian atau tokoh nyata adalah kebetulan belaka. Mohon bijak dalam menyikapi cerita ini, dan ambillah hikmah serta semangat kebudayaan yang ingin kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad dan sebagai doa agar kita semua mendapat syafaat di akhirat kelak. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di channel Mizan Story, tempat di mana cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk diresapi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.